Dalam informasi beberapa hari yang lalu, kita mulai dengan mengingatkan bahwa Partai Demokrat itu partai anak nakal di dunia ini karena ditunggangi globalis. Ini Partai Demokrat Amerika loh ya, bukan partai yang jadi rebutan para jenderal. Bener deh, gara-gara urusan partai di Indonesia adalah syarat untuk jadi penguasa dan pemegang jabatan, juga karena ingin berkuasa terus-menerus sampai anak cucu cicit. Jadi sekarang di SD ada kata-kata mutiara baru. Dua jenderal bertarung, mayor mati di tengahnya. Dua jenderal tersebut, yang satu pejabat dengan posisinya diancam dalam tanda petik, yang satu lagi jenderal mantan presiden yang harus belajar lagi bernegara karena di banyak negara mantan pejabat harusnya tidak cawe-cawe sama pejabat baru. Di sisi lain, pejabat yang menjabat tidak cawe-cawe dosa masa lalu pejabat tersebut. Ini dua-duanya harus belajar. George Bush ya misalnya, sebel bener sama Obama. Selama 8 tahun Obama menjabat, Bush bunyi juga enggak. Sekarang Biden berkuasa, Trump mantannya bunyi juga enggak. Padahal bajingannya Partai Demokrat berkuasa yang di belakangnya globalis mulai perang lagi, di mana Trump dan Republikan dulu nggak ada perang. Drone mulai menembak ke Aramco punya kilang minyak. Niatnya apa? Niatnya adalah minyak mentah $100. Kan udah kita ceritakan, Demokrat itu tuh penyebab awal perang selalu. Betapa bajingannya Demokrat yang di belakangnya globalis. Pada fokus pada individu Trump yang karakternya sengaja dibunuh globalis dengan propaganda masif di media massa mainstream. Kesannya Trump bajingan. Bener sih dia bajingan, tapi dia nasionalis Amerika dan globalis, bukan anti Trump aslinya. Anti nasionalis. Kita lihat deh dengan Bosman misalnya. Bosman perjuangan bernegaranya kan memilih patriotik nasionalis alirannya. Gak bakalan masuk ke media mainstream. Dan kalaupun masuk, karakternya digoyang terus oleh globalis. Oh ya, kembali mengingatkan kepada attitude pejabat berkuasa dan mantan pejabat. Nanti zaman 2024, zamannya new mind, maka mantan pejabat akan tetap dijunjung tinggi oleh pejabat yang berkuasa, pejabat yang baru. Juga mantan pejabat tidak cawe-cawe kepada yang lagi berkuasa. Bahkan satu patah kata pun tidak keluar kecuali mendukung apa yang dilakukan pejabat terpilih. Kita akan ajari para old mind ini berkuasa, dan setelah berkuasa, inilah generasi new mind nanti yang akan ngajari. Sekarang biarinlah old mind ini bercanda dengan bisnisnya, bercanda dengan berkuasanya. Kalau yang sekarang sekali lagi biarin aja mereka nggak ada etika, nggak punya kebijakan yang solid, yang tidak gonta-ganti dalam sesaat. Kebijakan itu harusnya solid. Pejabatnya pinter main kata-kata yang sekarang ini, sementara oposisinya pada mandul kreativitas. Ya memang mereka berdua ya old mind. Jadi akan ada arus besar di tahun 2024. New mind versus old mind, bukan incumbent versus oposisi. Incumbent versus oposisi itu old mind dua-duanya. New mind masih sedikit di tahun 2021. Namun di tahun 2022 pasti akan menguasai pemahaman bernegara kaum digital. Di tahun 2024 mereka yang generasi milenial dan generasi Z menguasai 65% voting right, hak pilih. Inilah generasi digital. Gak bisa dimainkan lagi pakai media mainstream. Jadi kita buktikan bahwa old mind sekarang berkuasa pasti nggak bisa paham dan akan gelegepan ketika BBM harganya mendekati $100 per barel yang dimainkan globalis. Sementara new mind sudah tahu, ini dibuka informasinya oleh new mind, BBM bakal ke arah $100 per barel dan instrumen perang akan dimainkan Demokrat di seluruh dunia. Itu bahkan informasinya sebelum Partai Demokrat menang dan jadi presiden di Amerika. Ya untuk kesekian kalinya, mudah-mudahan salah lagi analisanya Bosman, sehingga yang lagi menjabat dan bernegara kesannya benar, padahal beruntung aja orang gak banyak paham geopolitik dunia.